menahan setiap tetes air mata di negeri orang. Semua demi satu impian yang selalu kupeluk erat, pulang. Pulang ke pelukan suamiku, Budi, dan anak semata wayangku. Aku percaya, jarak ini hanya sementara. Jarak ini adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecilku. Setiap malam, setelah lelah bekerja mengurus majikan, aku selalu membayangkan momen ini. Momen saat aku kembali menginjakan kaki di tanah kelahiran, di depan pintu rumahku di Cilacap. Membayangkan senyum Budi yang menyambutku, pelukan hangat dari anakku. Mimpi itu begitu nyata, begitu kuat, hingga membuatku sanggup melewati setiap hari yang berat. Tapi, firasat itu tidak bisa dibohongi. Saat tanganku gemetar memutar kunci pintu, ada suara tawa yang asing dari dalam. Tawa seorang wanita. Aku membuka pintu itu perlahan, dan duniaku runtuh seketika. Di ruang tamu, di sofa yang dulu selalu kami gunakan berdua, suamiku, Budi, sedang duduk akrab dengan seorang wanita muda. Tangan mereka saling menggenggam. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ada seorang anak kecil yang memanggil Budi dengan sebutan ayah. Anak yang bukan anakku. Saat itu, aku tidak bisa berpikir. 5 tahun pengorbananku, 5 tahun setiap sen uang yang kukirim, 5 tahun semua janji yang kupegang teguh, hancur lebur dalam sekejap. Pengkhianatan ini bukan hanya menghancurkan hati, tapi juga menghancurkan harga diri dan keyakinan hidupku. Aku pulang, tapi rumah sudah tidak lagi menjadi rumahku. Dunia seolah berhenti berputar. Udara terasa tipis, menyesakan. Di depanku, berdiri suamiku, Budi, yang menunduk. Dan wanita itu, yang dengan santainya memperkenalkan diri sebagai istri Budi. Nama saya Indah, Mbak. Istri sah Mas Budi. Begitu katanya. Kata-kata yang meruntuhkan semua fondasi yang telah kubangun. 5 tahun pengorbanan, 5 tahun penantian, hancur oleh 3 kata yang diucapkan tanpa rasa bersalah. Aku hanya bisa mematung, menatap mata Budi yang menghindari tatapanku. Matanya tidak berani menatapku, seolah tahu betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini salah paham, bisik hatiku. Mungkin ini hanya mimpi buruk. Tapi aroma wangi parfum indah yang menusuk hidung dan tawa anak kecil itu terasa begitu nyata. Rasa hancur itu berubah menjadi amarah yang membara. Aku menunjuk ke arahnya. Kamu yang salah. Kenapa kamu pergi lama sekali? Suara Indah melengking, menusuk telingaku. Aku, Mita, yang berjuang di negeri orang, yang menahan rindu, yang rela makan seadanya demi Budi, kini disalahkan. Dia menyalahkanku karena aku pergi? Bukankah kepergianku untuk membahagiakan mereka? Untuk masa depan anak kami? Darahku mendidih. Aku ingin berteriak, mengaum, membalas semua tuduhannya, tapi kata-kata tercekat di tenggorokanku. Semua tenaga habis, tersedot oleh rasa sakit yang tak terperi. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, kita bisa bangun rumah yang lebih besar, Mas. Setiap bulan, tidak pernah terlewat, aku kirimkan uang. Uang hasil keringatku. Uang yang kukumpulkan dari pagi sampai malam. Uang yang kukorbankan dari jatah makan dan istirahatku. Aku percaya Budi sedang menabungnya. Membangun mimpi yang kami rajut bersama. Tapi, di balik semua itu,
Di balik senyum dan kata-kata manis Budi di telepon, ada kebohongan yang sangat besar. Kebohongan yang kini terpampang nyata di depan mataku. Ternyata, uang yang kukirimkan setiap bulan tidak pernah digunakan untuk membangun rumah. Uang itu habis untuk membiayai pernikahan mereka. Uang itu dipakai Budi untuk membeli cincin, mahar, dan pesta pernikahan dengan wanita lain. Aku, istri sahnya, yang membiayai pernikahannya dengan selingkuhannya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Budi tega berbohong, tega menipu, dan tega mengkhianati semua pengorbananku. Di saat aku menahan rindu, dia menikmati manisnya cinta yang baru. Di saat aku menahan sakit di punggung karena bekerja, dia sedang berbahagia dengan wanita lain. Di saat aku menatap foto anak kami dan berjanji akan pulang secepatnya, dia sudah membangun keluarga baru. Aku bertanya pada Budi, apakah kamu tidak punya hati, Mas? Apakah kamu tidak ingat semua janji yang kamu ucapkan di depan orang tuaku? Budi tidak menjawab. Dia hanya menunduk, dan aku tahu dia pengecut. Dia pengecut yang tidak berani menanggung akibat dari perbuatannya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menampar pipinya. Ini untuk semua pengorbananku. Aku berteriak. Aku tidak peduli dengan Indah yang mencoba melerai. Aku tidak peduli dengan pandangan anak kecil itu. Aku hanya peduli dengan rasa sakit di dadaku. Sakit yang jauh lebih menyakitkan dari semua luka yang pernah kualami saat bekerja di Hong Kong. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kucintai. Budi, yang selama ini menjadi alasan hidupku, kini menjadi alasan kehancuranku. Aku mencintainya dengan tulus, dengan segenap jiwa, tapi ia membalasnya dengan belati pengkhianatan yang tajam. Aku menatap mata Budi, mencoba mencari sedikit saja penyesalan. Tapi yang kulihat hanya kekosongan. Aku sadar, orang yang ada di depanku ini bukan lagi Budi yang dulu. Budi yang dulu telah mati, terkubur bersama kebohongan dan pengkhianatannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Rumah yang kuimpikan kini menjadi neraka. Kebahagiaan yang kucari kini menjadi ilusi. 5 tahunku, 5 tahun kehidupanku hancur sia-sia. Semua yang kubangun hancur hanya karena satu keegoisan, satu pengkhianatan. Tiba-tiba, amarahku meledak. Aku tidak bisa lagi menahannya. Aku berdiri dan menatap Budi, suamiku, yang masih menunduk seperti pengecut. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Suaraku parau, pecah, dan penuh dengan kepedihan yang mendalam. Indah, wanita itu, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya. Mataku tidak lepas dari Budi. Aku ingin jawaban. Aku menuntut kejelasan dari semua kebohongan ini. Kamu bilang kamu rindu, kamu bilang kamu kesepian, tapi ternyata kamu sibuk membangun keluarga baru. Kamu bilang uang yang kukirim untuk modal usaha, tapi ternyata kamu pakai untuk menikahi wanita lain. Di mana hatimu, Mas? Di mana janji-janjimu yang dulu kamu ucapkan di depan orang tuaku? Apakah semua itu hanya sandiwara? Budi masih diam. Diamnya itu yang justru membuatku semakin hancur. Ia tidak berani menatapku, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Indah, dengan keberanian yang tak tahu malu, malah maju ke depan.
Mbak Mita yang salah. Kenapa Mbak pergi lama sekali? Kalau Mbak di sini, Mas Budi enggak akan kesepian. Duniaku runtuh. Rasanya seperti ada jutaan pisau menusuk dadaku. Aku, yang berkorban, yang menahan rindu, yang rela jauh dari keluarga demi masa depan mereka, kini disalahkan. Disalahkan oleh wanita yang telah merebut suamiku, yang memakan uang hasil keringatku. Aku tertawa, tawa yang getir dan penuh luka. Jadi, aku yang salah? Aku yang salah karena berjuang. Aku yang salah karena ingin membuat kalian bahagia. Begitu? Air mata tumpah, membasahi pipiku. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Aku menunjuk Indah. Kamu tahu enggak, di saat aku kedinginan di musim salju, aku selalu ingat senyum Budi. Di saat aku makan seadanya, aku selalu membayangkan makanan yang akan kumasak untuk keluarga kecilku. Aku tidur dengan air mata rindu setiap malam, berharap bisa segera pulang. Dan kamu datang dan menghancurkan semua itu dengan alasan kesepian? Kesepian yang kamu biayai dengan uangku, uang yang seharusnya untuk anakku. Aku mengeluarkan bukti transfer uang dari tasku. Selembar demi selembar, aku lempar ke wajah Budi. Ini semua buktinya. Semua uang yang kukirim, totalnya hampir 200 juta. Kamu bilang uangnya habis untuk membangun rumah, mana rumahnya? Mana bukti pembangunannya? Rumah ini masih sama seperti saat aku tinggalkan 5 tahun lalu. Kamu bohong. Kamu pembohong, Budi. Suaraku serak, habis karena menahan amarah dan tangis. Budi akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata kosong. Aku enggak bermaksud begitu, Dek. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Kalimat klise yang tidak sedikit pun bisa mengobati lukaku. Aku menggeleng, tidak percaya. Tidak bermaksud. Lalu apa yang kamu lakukan ini? Kamu bilang tidak bermaksud saat kamu menikahi wanita lain. Tidak bermaksud saat kamu membiayai pernikahan kalian dengan uang hasil keringatku. Kamu pengecut, Budi. Pengecut yang tidak berani mengakui kesalahanmu. 5 tahun ini, aku bukan membangun rumah tangga. Aku membangun sebuah ilusi. Aku membangun kehancuran diriku sendiri. Aku tidak sanggup lagi. Dadaku terasa sesak. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding, lalu menatap Budi. Di mata Budi, aku tidak lagi melihat cinta. Aku hanya melihat penyesalan yang tidak tulus dan kekosongan yang dingin. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan dari semua luka fisik yang pernah kurasakan. Ini adalah luka di jiwa, luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Aku berbalik, melangkahkan kaki keluar dari rumah itu, dari neraka yang telah Budi ciptakan. Aku tidak peduli dengan teriakan indah yang memanggilku, atau dengan Budi yang mematung di tempatnya. Aku harus pergi. Aku harus meninggalkan semua kenangan pahit ini di belakang. 5 tahunku di Hong Kong terasa hampa. Semua pengorbananku, semua air mataku, semua keringatku tidak lagi berarti. Semuanya sirna, hancur, oleh satu pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan saat itulah, di tengah kehancuran yang pekat, aku sadar. Aku tidak bisa lagi berada di sini. Rumah ini, yang dulu kusebut istana impian,
kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya dipenuhi kebohongan, setiap hembusan anginnya membawa aroma pengkhianatan. Aku memungut tasku, yang jatuh ke lantai, dan berjalan menuju pintu. Langkahku terasa berat, seperti menyeret beban 1000 ton, namun hatiku berkata, "Pergi. Kau harus pergi sekarang juga." Budi akhirnya bersuara, suaranya lemah dan penuh penyesalan yang terlambat. "Deh, tunggu. Jangan pergi." Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. "Lepaskan aku, Mas. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sama yang sudah kamu gunakan untuk menggandeng wanita lain." Hatiku sakit, tapi aku harus kuat. Aku harus mengumpulkan sisa-sisa harga diriku yang telah hancur. Aku menoleh ke belakang, menatap Budi untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tahu itu bukan air mata penyesalan yang tulus. Itu adalah air mata kebingungan, air mata karena ia tertangkap basah. Di sampingnya, Indah berdiri dengan wajah pias, mungkin baru sadar bahwa ia juga berada dalam masalah besar. Aku tidak peduli dengan mereka. Yang ada di pikiranku hanya satu, aku harus keluar dari neraka ini. Di luar, angin malang Cilacap menerpa wajahku. Dinginnya menusuk, tapi tidak sedingin luka di hatiku. Aku berjalan tanpa arah, membawa koper yang sama saat aku berangkat ke Hong Kong 5 tahun lalu. Koper ini, yang dulu penuh dengan harapan dan impian, kini terasa kosong. Isinya hanya sisa-sisa dari diriku yang hancur. Aku berhenti di pinggir jalan, menatap langit yang gelap. Langit yang dulu ku jadikan saksi bisu setiap doa dan rinduku, kini menjadi saksi bisu kehancuranku. Air mataku tumpah ruah. Bukan lagi air mata kemarahan, tapi air mata kesedihan yang murni. Kesedihan karena harus menerima kenyataan bahwa orang yang paling kucintai, orang yang kukorbankan segalanya, adalah orang yang paling tega menghancurkanku. Kesedihan karena harus mengubur semua mimpi yang telah kubangun selama 5 tahun. Kesedihan karena harus memulai lagi dari nol, dengan hati yang terluka dan jiwa yang remuk redam. "Tuhan," bisikku lirih. "Apakah ini balasan dari semua perjuanganku? Apakah ini akhir dari semua pengorbananku?" Aku tidak mendapatkan jawaban. Hanya ada suara jangkrik yang menemani tangisanku. Malam itu, di bawah langit Cilacap yang gelap, aku memutuskan untuk mengikhlaskan semuanya. Mengikhlaskan Budi, mengikhlaskan Indah, mengikhlaskan semua uang yang telah kukirimkan, dan mengikhlaskan semua janji yang telah ia ingkari. Keputusan itu terasa berat, tapi juga melegakan. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang tidak sehat ini. 5 tahunku mungkin telah hilang sia-sia, tapi aku tidak akan membiarkan 5 tahun ke depan juga hilang karena pengkhianatan ini. Aku akan bangkit. Aku akan kembali membangun diriku, kali ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku menyeka air mataku, menguatkan hati. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Mungkin akan banyak orang yang menghakimiku, menganggapku bodoh karena telah dikhianati. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli dengan diriku sendiri. Aku harus pulih. Aku harus kembali menjadi Mita yang kuat, yang berani, yang tidak mudah menyerah.
Kisahku ini bukan untuk menakut-nakuti para TKI. Ini adalah peringatan bahwa cinta dan kesetiaan tidak bisa diukur dari jarak. Ini adalah pelajaran berharga bahwa tidak semua perjuangan akan berakhir indah. Ada kalanya kita harus berani melepaskan, berani mengikhlaskan, dan berani melangkah maju meski dengan hati yang hancur. Aku, Mita, akan memulai lagi. Kali ini, untuk kebahagiaanku sendiri. Ini adalah akhir dari kisahku yang kelam dan awal dari kisahku yang baru, yang penuh dengan harapan dan kekuatan. Mungkin, kisahku ini terdengar sangat menyakitkan. Mungkin, ada di antara kalian yang merasa, itu cuma cerita di YouTube. Tapi percayalah, setiap kata yang kuucapkan, setiap tetes air mata yang jatuh, itu semua adalah nyata. 5 tahunku di Hong Kong tidaklah sia-sia. Dari semua luka dan kehancuran, aku belajar satu hal, bahwa hidupku adalah milikku sendiri. Kebahagiaanku tidak boleh bergantung pada orang lain, apalagi pada janji yang rapuh. Aku tidak menyesal telah berjuang. Aku hanya menyesal telah berjuang untuk orang yang salah. Dan kini, dengan hati yang remuk, aku bangkit. Aku akan memulai lagi, bukan dengan amarah atau dendam, tapi dengan harapan yang baru. Aku akan menyembuhkan lukaku, mengumpulkan kembali serpihan-serpihan jiwaku, dan membangun kembali Mita yang lebih kuat. Untuk kalian para pejuang TKI dimanapun berada, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan jarak memadamkan semangatmu. Jaga hati, jaga diri. Percayalah, ketulusan dan pengorbananmu sangat berharga. Aku yakin Tuhan tidak tidur. Dia melihat setiap tetes keringatmu, setiap air matamu. Dan Dia akan membalasnya dengan cara yang terbaik, di waktu yang paling tepat. Kisahku ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk kalian. Agar kita bisa saling menguatkan. Agar kita bisa saling berbagi. Karena itu, dukung terus channel ini, agar aku bisa terus berbagi cerita dan pengalaman, baik suka maupun duka. Karena dengan dukungan kalian, aku tidak akan merasa sendirian. Ini adalah akhir dari kisahku yang kelam, dan awal dari kisah kita yang baru. Terima kasih. Ceritakan pengalaman Anda atau orang terdekat di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara Anda. Jangan lewatkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jadikan kanal ini rumah bagi cerita-cerita nyata yang menggetarkan jiwa dan menyalakan api inspirasi. Segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Bersama, mari kita sebarkan pesan kebaikan dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.